Hai sahabat, jangan lupa tekan tombol subscribe dan loncengnya ya. Dipastikan kamu akan terima informasi tentang video terbaru dari kami. Shalom. Bersama dengan saya Ronaldinho Mantobing, saya mau berbagi cerita hidup saya, bagaimana saya mengenal Tuhan. Sebelum saya mengenal Tuhan, hidup saya hancur, saya bandel, saya pemarah, pendendam, gampang sakit hati, gampang terluka, gampang kecewa. Saya jauh dari kasih Tuhan, tidak pernah ada damai dalam hidup saya. Saya merasa tidak dikasihi, saya kecewa atas keluarga saya kecewa atas hidup saya tidak bersyukur terlahir di keluarga saya. Benar saya orang Kristen, tapi saya tidak pernah mengalami kasih Tuhan. Tetapi saya melihat ada perubahan di dalam hidup adik saya. Padahal sebelumnya adik saya ini tidak pernah melakukan apa yang pernah saya lihat, apa yang sedang saya lihat. Dia rajin beribadah, dia rajin baca firman, dan dia berdoa. Saya bertanya-tanya dalam hati saya, ada apa dengannya? Lalu dia bercerita bahwa dia sedang mengikuti sebuah komunitas anak muda. Di sana dia diajari bagaimana mengenal Tuhan. Jujur, saya tertarik dengan perubahannya, tetapi saya belum tertarik dengan komunitas yang disebutkan. Ketika saya sudah mengalami masa di mana saya sudah sangat putus asa dalam hidup ini, saya diajak oleh kakak saya ingin mencari pekerjaan ke Malaysia. Sebelumnya teman-teman, saya sudah 3 tahun tidak bekerja ataupun tidak kuliah. Sesudah saya tamat, saya di kampung. Ya, saya di kampung benar-benar hidup gak ngapa-ngapain dan sakit rasanya. Saya melihat teman-teman saya ada yang sudah kerja, ada yang sudah kuliah, bahkan sudah wisuda, ya. Hancur rasanya. Ketika itu saya menerima tawaran dari kakak saya mencoba ingin bekerja di Malaysia. Dan saya menginap di tempat adik saya tinggal, yaitu di sekretariat Giving. Karena saya menginap di sana, pada pagi hari, saya ingat waktu itu jam 5, kami dibanguni untuk mengikuti saat teduh. Jujur, saya belum pernah mendengar kata saat teduh, apalagi melakukannya. Mereka saat teduh dan saya juga ikut. Saya memang bingung, tapi saya ikuti karena saya sadar saya sedang menumpang di sana. Tetapi ketika dalam saat teduh, saya mengalami ada sesuatu yang berbeda. Saya alami seperti rasanya tenang. Saat itu mereka memuji Tuhan dan membagikan kebenaran firman Tuhan, membahas kebenaran firman Tuhan, ada rasa damai. Selesai saat teduh, saya bercerita-cerita dengan seorang kakak di sana. Beliau bertanya, apa selanjutnya yang akan saya lakukan? Saya ceritakan bahwa saya ingin mengurus paspor agar saya bisa berangkat ke Malaysia, saya ingin cari kerja. Saya ceritakan betapa frustasinya hidup saya selama di kampung, gak ngapa-ngapain, ingin kerja tapi gak bisa, dan ketika ingin berangkat selalu tidak jadi. Saya ingat kakak itu mendoakan saya, bahkan mendoakan supaya saya dapat pekerjaan. Dan memang ya, di sana juga diceritakan tentang kasih Tuhan pada saya. Singkat ceritanya, saya batal berangkat ke Malaysia karena orang tua saya tidak mengizinkan saya berangkat ke Malaysia. Padahal sebelumnya saya diizinkan. Nah, 2 minggu sesudah saya batal berangkat ke Malaysia, saya terus kepikiran dengan komunitas yang diceritakan oleh adik saya. Bahkan saya ingat saat-saat teduh waktu di tempat itu, saya ingat rasa yang berbeda itu. Saya ingat rasa tenang, rasa damai itu. Saya ingat akhirnya pada Sabtu siang saya datang ke sana, saya minta untuk ikut dalam pemuridan. Saya minta supaya saya juga boleh diajari kebenaran firman Tuhan. Saudara, ketika saya diajari firman Tuhan, ketika pertama saya datang ke sana, diceritakan bagaimana Tuhan mengasihi saya. Diceritakan di sana
bagaimana Tuhan telah mati untuk hidup saya. Di sana seperti diingatkan, saya orang berdosa, saya sangat jahat, saya munafik, saya benar-benar butuh seseorang yang menyelamatkan saya, butuh pribadi yang menebus hidup saya. Di sana ceritakan kasih Tuhan pada saya. Akhirnya saya memberi diri untuk mengenal Tuhan, saya menerima Yesus, saya menjadikan Yesus sebagai Tuhan dalam hidup saya. Dan saya mengalami pemulihan, saya mengalami sukacita, saya mengalami kedamaian, rasa yang belum pernah saya dapatkan, rasa damai yang tidak pernah saya alami sebelum mengenal Tuhan, saya dapatkan itu. Saya bisa mengampuni orang-orang yang menyakiti saya akhirnya bisa menerima keluarga saya, bahkan saya bersyukur terlahir di keluarga saya hidup dengan sukacita. Dan satu firman Tuhan yang selalu saya ingat ketika saya dimuridkan, itu firman yang memberkati saya, itu ada tertulis di 1 Petrus 2 ayat 9-10. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Firman ini menyadarkan saya dulunya tidak dikasihi, saya dulunya bukanlah umat Tuhan, saya menjadi umatnya, saya dikasihi, dan saya dipanggil dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib. Dan saya alami sukacita dalam hidup saya terus dipulihkan Tuhan, hubungan saya dengan keluarga saya dipulihkan Tuhan, saya sangat sukacita, saya menerima hidup saya, dan saya percaya, saya yakini firman Tuhan bahwa hidup saya berharga. Dan sampai saat ini, saya memberi diri saya untuk boleh melayani Tuhan karena kerinduan saya juga rindu teman-teman di luar sana, orang-orang di luar sana yang belum mengalami kasih Tuhan, boleh mengalami kasih Tuhan seperti saya mengalami kasihnya Tuhan, seperti saya mengalami damai sejahtera dari Tuhan. Terima kasih teman-teman, demikianlah cerita pertobatan saya. Shalom. Hai sahabat, jangan lupa tekan tombol subscribe dan loncengnya ya. Dipastikan kamu akan terima informasi tentang video terbaru dari kami. Shalom!